Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita haturkan puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Semarang, Dr. Anda Sukirna, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta Ibu guru, karyawan, staf, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato tentang COVID-19 atau yang kita sebut atau kita tahu virus corona. Virus corona ini atau COVID-19 ini adalah virus yang berasal atau dari penyakit yang berasal dari hewan kelelawar. Yang kita tahu virus ini sangat berbahaya dan penyebarannya sangat pesat. Virus ini pertama kali ada di Wuhan, Cina 31 Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Penyebaran virus ini sangat pesat dan virus ini sangat berbahaya. Jadi banyak negara-negara di dunia ini melakukan pencegahan atau pemberhentian ataupun untuk mengurangi penyebaran dengan cara melakukan lockdown. Dan contohnya seperti di Indonesia berlaku aturan yaitu PSBB dan new normal. PSBB sendiri itu pembatasan berskala besar-besaran. Jadi seperti waktu orang di luar atau jam-jam kerja itu berkurang dan tidak boleh ada kerumunan, karena jika ada kerumunan itu bisa menyebabkan penyebaran virus corona dengan pesat. Virus ini sangat berbahaya karena penyebarannya sangat pesat. Virus ini bisa menyebar dengan cara seperti adanya orang yang terjangkit COVID itu batuk, bersin, ataupun liurnya. Karena kan di sekeliling kita ada udara yang bisa membawa partikel-partikel kecil dari virus corona itu berterbangan. Jadi orang-orang yang menghirup udara itu ikut terjangkit virus corona. Dan yang kita tahu gejala orang yang terjangkit virus corona secara umum itu seperti batuk kering, lalu sesak napas, demam tinggi, dan sakit tenggorokan. Dan sekarang muncul gejala baru yaitu rasa cemas, lalu hilangnya indera perasa, sama itu hilangnya indera penciuman. Jadi kita makan atau kita mencium itu tidak mencium aroma apapun dan tidak bisa merasakan apapun. Virus ini sangat berbahaya, jadi sangat berdampak bagi kehidupan kita yang dulunya normal sekarang jadi berbeda. Para hadirin yang saya hormati, dampak tersebut adalah contohnya seperti dalam bidang pendidikan. Itu seperti dalam bidang pendidikan di Indonesia ya, contohnya itu sekarang pelajaran sekolah ataupun kuliah dan lain-lainnya itu menggunakan sistem daring atau yang menggunakan alat komunikasi seperti handphone
lalu komputer ataupun laptop yang diinstal aplikasi yang bernama Zoom, Google Chrome ataupun Teams. Jadi pelajaran tidak menggunakan tatap muka lagi, tetapi menggunakan alat komunikasi handphone dengan aplikasi tersebut. Jadi siswa dan guru tidak perlu bertemu langsung, tetapi hanya perlu di rumah saja dengan menggunakan handphone. Jadi bisa lebih mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini cukup banyak yang terjangkit COVID-19 atau virus corona ini. Selain di bidang pendidikan, juga sangat buruk di bidang perindustrian. Contohnya seperti banyak pengusaha yang bangkrut, banyak perusahaan yang bangkrut, dan banyaknya karyawan yang di PHK karena omset-omset para pabrik ataupun para usahawan itu pada menurun drastis. Jadi banyak pengangguran yang bermunculan kali ini dan hilangnya lapangan pekerjaan. Jadi kesimpulannya gini, COVID-19 itu sangat berbahaya dan penyakit virus yang sangat mematikan. Walaupun virus itu tidak terlihat, tapi kita harus selalu waspada karena virus yang tidak terlihat itu sangat berbahaya. Jadi kita harus patuh kepada protokol kesehatan yang dicontohkan WHO dan pemerintah. Jadi agar kita bisa bersama dan bersatu melawan COVID-19 bersama masyarakat dan pemerintah dengan cara patuhi protokol yang dicontohin. Itu pakai masker, cuci tangan, rajin bersihin diri, sama selalu bawa hand sanitizer agar tubuh kita itu selalu bersih. Dan kita juga perlu makan makanan yang sehat dan bergizi agar imun tubuh kita itu selalu terjaga dan semakin kuat untuk melawan virus-virus yang ada di lingkungan kita dan di dalam tubuh kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pidato saya. Jika ada tutur kata atau kesalahan apapun, saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.